jiwaku kan dipuaskan hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau super penghiburanku, dan kau yang ku bakar air mataku, jadi lupa yang bermatahari. Begitu ku memujimu, akan memujimu, menyembahmu Tuhan. Bahkan bukan hanya di ruangan ini, tapi dalam hidup kami sehari-hari, bahkan sampai kepada kekekalan, kami terus akan memujimu, menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh kuasa darah-Mu kami boleh menghampiri tahta kasih karunia, dan kami telah membawa korban pujian, penyembahan, dan sebentar doa-doa kami. Terima kasih Bapa, biar kiranya itu menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu disukakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan berfirmanlah bagi kami. Terima kasih untuk telinga yang mendengar,
hati yang memahami dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau mengerjakannya. Tuhan, terima kasih untuk roh wahyu dan hikmat dan pengertian yang membuka mata hati kami sehingga kami boleh melihat seperti Tuhan melihat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Wow. Ya, kita bersyukur boleh mengadakan malam praise and worship. Nanti kita akan naikkan doa-doa kita setelah dari kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur boleh bersekutu bersama-sama. Amin, Bapak Ibu. Kita boleh dipuaskan dalam pujian penyembahan. Bahkan saya sudah lama berpikir, tetapi ini dapat konfirmasinya bahwa ibadah kita selama ini 1,5 jam, 30 menit untuk pujian penyembahan, ibadah raya maksudnya. Ya, nah ini kan sudah COVID, udah pulih. Nah kita akan naikkan pujian penyembahan 45 menit. Jadi kita masuk jam 8, keluarnya jam 9.45. Itu jangan molor lagi. Jadi praise and worship itu 45 menit. Khotbah tetap dan juga pengumuman sekitar 1 jam. Jadi kira-kira 1 jam kurang 10 menit atau 5 menit sudah selesai khotbah. Nah begitu kira-kira. Itu bukan satu aturan yang baku, tetapi mengingat ada ibadah yang kedua. Ya, jadi kita tetap masuk setengah 11, jam 8 ibadah pagi, setengah 11 ibadah kedua. Ya. Nah, supaya kita semakin membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita bukan menyebut Tuhan lewat pujian penyembahan. Tuhan tak perlu disogok, tetapi itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Lebih banyak kita memuji menyembah Tuhan, lebih banyak kita merenungkan firman Tuhan, lebih banyak kita melakukan kebenaran firman Tuhan, perintah-perintahnya yang menyenangkan hati Tuhan. Itu bukan membuat Tuhan semakin mengasihi kita, sebab kasih Tuhan sudah sempurna. Tetapi itu membuktikan bahwa kita semakin mengasihi Dia. Sebaliknya, kalau kita melanggar kebenaran firman Tuhan, tidak menyukai firman Tuhan, bukan membuat Tuhan berkurang kasihnya kepada kita, tetapi itu membuktikan bahwa kitalah yang berkurang mengasihi Tuhan. Amin. Sudah paham itu ya? Nah, jadi mari kita lihat Bapak Ibu, malam ini kita menikmati pujian penyembahan. Nah sebetulnya dari kekekalan sampai kepada kekekalan, nanti di surga juga, di langit bumi yang baru, di Yerusalem baru. Tetapi itu kegiatan kita memuji menyembah Tuhan. Tetapi seperti di bumi, bukan hanya memuji menyembah Tuhan dalam bentuk lagu dan pujian dan penyembahan, tetapi hidup kita juga jadi penyembahan. Itu akan berlangsung sampai kepada kekekalan. Amin Bapak Ibu. Nah jadi mari kita lihat, apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Masih ingat?
untuk mengasihi kita, memilih kita menjadi anak-anaknya. Dari sebelum dunia dijadikan, dia sudah pilih kita, dia sudah adopsi kita secara roh menjadi anak-anaknya. Efesus 1 ayat yang kelima. Nah lihat, untuk hubungan, wow, untuk sebuah hubungan, Tuhan benar-benar mewujudkan kasih-Nya. Lihat, ketika dia menciptakan segala sesuatu, dia hanya berfirman, dia hanya berkata-kata, jadilah bumi, jadilah bintang, jadilah cakrawala, semuanya hari pertama sampai hari kelima. Tetapi untuk sebuah hubungan, dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan dia. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia turun ke dunia. Dia mencari kita. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal mengalami kematian, menggantikan posisi kita di kayu salib, supaya kita dikembalikan kepada hubungan. Nah, hubungan itu terputus oleh karena dosa dari Adam. Nah, tetapi masih ada kesempatan di perjanjian lama. Sekali setahun umat Tuhan diwakili oleh seorang imam besar masuk ke ruangan Maha Kudus berjumpa dengan Tuhan. Nah, perjanjian lama tidak sesempurna perjanjian baru, di mana Tuhan menyatakan hidupnya. Nubuatan-nubuatan di perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru. Bahkan di zaman kita ini adalah masa-masa di hari-hari terakhir kita akan menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang ada. Nah lihat Bapak Ibu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai kepada kekekalan, Tuhan menekankan sebuah hubungan. Makanya kematian Yesus di kayu salib ditandai dengan terbelahnya tirai dari atas ke bawah di ruangan bait suci itu menandakan mulai dari saat itu tidak ada lagi penghalang antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tirai itu dirobek dari atas ke bawah, terobek dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, itu menandakan dipulihkannya hubungan. Jadi kematian Yesus di kayu salib menghubungkan kita kembali kepada Bapa. Jadi mari kita lihat, yang penting bukan doktrin, yang penting bukan pengetahuan. Itu semua menopang supaya kita mengenal Dia, lalu kita bisa membalas cinta kasih-Nya lewat hubungan kita dengan Dia yang dipulihkan dari waktu ke waktu. Amin. Nah lihat, kaitannya dengan kita belajar selama 2 bulan ini tentang roh, jiwa, dan tubuh. Hubungan itu ditandai dengan Dia menebus kita. Kita sudah belajar, roh kita telah ditebus sempurna waktu kita bertobat lahir baru. Bahkan dikatakan roh kita tidak bisa berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Barang siapa yang lahir dari Allah, dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu menunjuk kepada siapa? Roh, jiwa, atau tubuh kita? Roh kita. Jadi yang masih bisa jadi dalam dosa itu apa? Jiwa dan tubuh kita. Pikiran, perasaan, kehendak, dan perbuatan-perbuatan tubuh kita yang diperintah oleh pikiran kita yang belum mengalami pembaharuan akal budi, yang masih serupa dengan dunia ini. Jadi waktu tubuh kita
selaras dengan pikiran dunia, itu akan melahirkan dosa. Jadi waktu pikiran kita mengalami proses pembaruan akal budi yang sesuai dengan roh kita, yang tidak bisa jatuh lagi dalam dosa, maka dia menang. Tubuh kita akan diperintah oleh pikiran yang telah mengalami pembaruan akal budi, sehingga tubuh kita pun bisa dikuduskan. Amin. Amin. Jadi Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga, coba dibuka 1 Tesalonika 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apa persiapan daripada gereja Tuhan? Mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya telah disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Oh, ini masih mengalami keraguan ini. Roh kita telah disempurnakan oleh Tuhan waktu kita lahir baru. Masih ingat kata dimeteraikan? Efesus 1 ayat yang berapa itu? 13 atau 14 ya? Dimeteraikan artinya dibungkus oleh Roh Kudus. Ya. Bisa disantet karena waktu disantet ada cahaya yang membungkus roh daripada orang percaya. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang Kristen yang masih kena santet? Ada. Ada nggak orang Kristen yang masih kena hipnotis? Ada. Jadi gimana dengan orang tersebut? Gimana dengan orang Kristen atau orang percaya? Masih bisa kena santet? Masih bisa kena hipnotis? Itu fakta kan? Masih ada kan? Apakah kita menggagalkan kebenaran firman Tuhan dengan kesaksian tersebut? Halo? Apakah kita menggagalkan kebenaran firman Tuhan dengan kesaksian tersebut? Tidak bisa. Tapi kenyataannya orang Kristen masih ada yang kena santet, dan masih ada yang kena hipno. Ini main saya, anak dari lai saya, inang bau saya, barusan kira-kira 1 bulan yang lalu kena hipnotis. Lalu ditransfer uang 300 juta. 300 juta ya? 375 juta. Orang Kristen. Padahal firman Tuhan mengatakan dimeterai kan? Bagaimana kita cara menjelaskannya ini? Berarti ada yang pura-pura jadi orang Kristen, yang belum benar-benar lahir baru. Ada nggak orang Kristen yang pura-pura, yang ikut-ikutan? Banyak. Ini angka 10 tahun yang lewat. Di dunia ini survei membuktikan bahwa hanya 20% orang yang lahir baru di antara orang Kristen. Hanya 20%. Selainnya belum lahir baru. Ya. 1:5. Jadi mari lihat dampak daripada sebagai orang Kristen yang ikut-ikutan, ikut orang tua,
mau menikah, atau apa lagi? Dibujuk karena ingin diberkati. Kan banyak seperti itu, ajakan-ajakan seperti itu. Oh enggak, hidupnya diberkati. Itu Tuhan, lahir baru. Makanya penginjilan model sekarang beda dengan penginjilan zaman dulu. Penginjilan zaman dulu itu targetnya orang yang tidak percaya menjadi orang percaya melalui KKR, kesembuhan ilahi, semua segala macam. Tetapi penginjilan sekarang itu penginjilan untuk membawa orang Kristen menjadi dewasa. Sudah lagi nggak main di area KKR. Makanya dari dulu kalau kita bermisi, kita nggak target jadi KKR, begitu buat KKR. Nggak pernah hati saya terobsesi untuk buat KKR. Tapi buat seminar iya, kumpulkan hamba-hamba Tuhan iya, pelayan jemaat Tuhan yang rindu ingin didewasakan, itu targetnya. Nah, jadi model sekarang penginjilan itu bukan hanya membawa orang yang tidak percaya menjadi orang percaya, orang Kristen, tetapi penginjilan berbicara tentang kedewasaan, berjenjang, naik dia. Sebab firman Tuhan mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi murid Tuhan adalah menjadi Kristen yang dewasa. Nah, lihat Bapak Ibu, apa buktinya daripada roh kita telah disempurnakan? Coba Ibrani 12 ayat 23. Ibrani 12 ayat 23. Kita baca. Dan kepada jemaat anak-anak yang sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi, siapa yang sudah jadi sempurna? Roh orang-orang benar. Jadi itu menunjuk kepada roh yang disempurnakan oleh Tuhan. Nah, coba kita buka lagi Ibrani pasal 10 ayat 10 dan ayat 14. Ini juga menunjuk. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu menunjuk kepada apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita. Jiwa kita dan tubuh kita masih bisa jatuh dalam dosa. Yang dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, itu apa? Menunjuk kepada roh kita. Ayat 14. Selanjutnya 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Siapa mereka itu? Yang lahir baru. Tapi sungguh-sungguh lahir baru, bukan ikut-ikutan, bukan ece-ece, bukan karena diajak-ajak, tetapi sadar karena dosanya telah diampuni Yesus di kayu salib, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang ia kuduskan, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Itu menunjuk roh, jiwa, dan tubuh. Halo? Menunjuk kepada roh kita. Jiwa dan tubuh kita masih mengalami proses pembangunan akal budi, dan tubuh kita yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 12-13, ketika kita dipimpin oleh roh, kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita atau daging kita. Kita hidup oleh roh.
Jadi tubuh dan jiwa kita masih mengalami proses. Amin. Nah, ini dasar-dasar kebenaran firman Tuhan ya. 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ada berapa kali proses keselamatan? Berapa kali? 3 kali. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah menyelamatkan kami. Itu kan artinya kalimat itu, Ia telah dan akan. Telah itu menunjuk kepada roh kita, dan akan menyelamatkan kami itu menunjuk kepada jiwa kita. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, menunjuk kepada tubuh kita. Bagaimana kita cara menyelamatkan jiwa kita? Dengan mengalami proses pembaruan akal budi, sehingga kita tahu mana kehendak Bapa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Itu prosesnya. Dalam pengenalan akan Tuhan kita akan bertumbuh. Kita bertumbuh semakin mengenal mana kehendak Allah, dan kita sengaja memilihnya, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberkati, tetapi karena mengasihi Tuhan. Amin. Itu proses keselamatan jiwa kita, mengerjakan keselamatan. Nah, lalu dikatakan bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Itu menyelamatkan tubuh kita. Kapan itu? Waktu nafiri terdengar, maka Yesus datang mengangkat terlebih dahulu orang-orang yang mati, orang-orang percaya, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Kita pun demikian yang masih hidup, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu masih akan menyelamatkan kami, akan menyelamatkan kami lagi. Jadi mari kita lihat proses pertumbuhannya. Nah, oke, ada yang terlewat, harusnya ini di awal. Jadi mari lihat Bapak Ibu. Kalau seorang dokter disuruh mempresentasikan tentang kesehatan, bisa benda? Bisa ya. Kalau seorang guru mempresentasikan tentang pekerjaannya seorang guru, bisa benda? Bisa. Kalau seorang apa lagi? Pekerja, dia disuruh mempresentasikan tentang pekerjaannya tiap hari, bisa benda? Bisa. Nah, pertanyaan yang krusial, kalau orang Kristen ditanya bagaimana hidup mengikuti Yesus, bisa benda? Bisa? Coba satu orang. Apakah pada umumnya tidak bilang begini? Oh, tunggu saya tanya Pak Pendeta dulu. Bagaimana kehidupan seorang Kristen itu? Dari selama ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, bisa nggak kira-kira kita mempresentasikan kehidupan mengikuti Yesus? Bisa. Harusnya bisa. Kalau nggak bisa, berarti dia gagal menjadi orang Kristen. Dia berarti hanya orang beragama. Nah, terlebih dahulu kita sebagai orang Kristen, kita tahu, kita mengenal siapa Allah kita. Lalu apa rancangan Tuhan atas hidup kita? Lalu bagaimana caranya kita menggenapi rencana Tuhan tersebut? Lalu kita tahu Alkitab sangat jujur menuliskan kejadian demi kejadian. Kalau berdosa diceritakan. Nah, coba perhatikan Rahab. Wah,
Rahab adalah seorang pelacur. Tapi dia menyelamatkan dua pengintai itu. Dan itu yang dinamakan intuisi. Mengerti tanpa belajar. Perempuan Rahab ini mengerti bahwa kengerian sedang terjadi bagi orang penduduk di tanah Kanaan. Karena mereka mendengar bahwa bangsa ini telah menyeberangi Laut Teberau, bahwa bangsa ini telah mengalahkan musuh-musuh mereka di padang gurun. Itu kengerian itu benar-benar, bahwa bangsa ini telah melewati sungai Yordan yang sedang meluap. Mereka gentar. Lalu dikatakan mereka mengunci pintu gerbang tembok Yeriko. Nah, lihat, Rahab tahu, padahal dua pengintai ini tidak mengancam-ngancam datangnya. Dia tidak mengancam Rahab. Dia tidak mengancam. Oh nanti, apakah kamu sudah dengar bahwa bangsa ini, bangsa Israel ini, bangsa Yahudi ini dikawani, ditemani, disertai oleh Tuhan? Apakah kamu tidak takut? Enggak, dia nggak mengancam-ancam. Tetapi Rahab mengerti bahwa bangsa ini telah membawa kegentaran. Kehadiran dua pengintai ini membawa roh yang takut akan Tuhan. Sehingga Rahab pelacur itu dituliskan loh, jujur dituliskan di Alkitab. Lalu sehingga dia diselamatkan dengan keluarga besarnya. Lihat Bapak Ibu, dari keturunan Rahab lahirlah Boas, lahirlah Isai. Isai melahirkan istrinya, maksudnya melahirkan Daud, dan dari Daud lahirlah Tuhan Yesus. Lihat, Rahab perempuan pelacur itu, dari sana garis keturunan Yesus. Tuhan tidak malu. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Dia selalu melihat masa depan kita. Nah, jadi kalau iblis ingatkan masa lalu kita, di mana kita sudah membereskannya, kita bilang, masa laluku telah ditebus oleh Tuhan. Kalau kau ingatkan aku masa lalu, aku ingatkan engkau masa depan. Masa depan iblis adalah di neraka. Masa depan kita, masa depan penuh pengharapan bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Nah, lihat, Alkitab jujur menuliskannya. Jadi kalau kita mengerti ini, kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Sebetulnya dia tidak peduli dengan dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden, apakah Tuhan meninggalkan mereka karena mereka jatuh dalam dosa? Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Enggak. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan masih berjalan dengan Adam di Taman Eden. Bukan, di luar Taman Eden. Kenapa Tuhan harus mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden? Firman Tuhan mencatat bahwa supaya mereka jangan memakan buah pohon kehidupan, supaya mereka tidak berada dalam keadaan berdosa, kekal selama-lamanya hidup. Jadi upah dosa adalah maut, kematian. Jadi mereka harus mengalami kematian baru bisa diselamatkan. Nah, kehidupan dalam berdosa itu mengalami sakit penyakit apa enggak? Mengalami sakit penyakit, bahkan mengalami kutuk. Nah, Tuhan tidak mau Adam dan Hawa mengalami sakit penyakit dan hidup dalam kutuk, hidup kekal selama-lamanya.
Jadi itu jalan keluar. Kita pikir selama ini kalau engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, engkau akan kita pikir itu penghukuman. Ternyata itu jalan keluar. Betul nggak? Selama ini kita berpikir begitu kan? Penghukuman. Ternyata itu jalan keluar. Supaya kita tidak mati, tidak hidup selama-lamanya, tetapi dalam dosa. Ternyata itu jalan keluar. Sehingga waktu Adam dan Hawa diusir dari taman Eden, Tuhan masih menyertai dia. Di Kejadian pasal 4, Tuhan masih ngomong kepada Kain, memperingatkan dia supaya tidak membunuh adiknya. Bahkan juga keturunan dari Adam, keturunan ke-7 ya, kalau nggak salah keturunan ke-7 ya, Henok masih berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun dan tidak mengalami kematian. Halo? Kalau kita melihat, diapakan Tuhan sih dosa ini? Firman Tuhan mengatakan sebelum ada hukum Taurat, dosa itu tidak diperhitungkan. Ketika ada hukum Taurat, bahkan Paulus mengatakan, aku tahu artinya mengingini. Roma pasal 7. Bahkan setelah ada hukum Taurat, dosa diperhitungkan. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Nah, jadi apa tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat? Apa? Supaya bangsa Yahudi berserah, mengakui bahwa ternyata mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka mengikut Tuhan. Itu kan di Keluaran pasal 24 ayat 3 dan ayat 7 dikatakan apa? Mereka menyanggupi bahwa apapun yang diperintahkan Tuhan kami akan lakukan. Karena mereka menolak Tuhan berbicara langsung kepada mereka. Lihat, mereka menolak Tuhan berbicara langsung, artinya bergaul dengan mereka. Ulangan pasal yang kelima. Padahal tadi di awal saya katakan tujuan Tuhan menciptakan kita adalah sebuah hubungan. Padahal orang Israel menolak. Lalu mereka menantang Musa, sekaligus menantang Tuhan. Biarlah engkau berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada engkau, lalu engkau mengatakannya kepada kami. Lalu mereka dalam pengertian begini, mereka sombong. Mereka berkata, kami siap untuk melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Ternyata mereka gagal. Sebab satu aja gagal melakukan perintah Tuhan, gagal semua. Kalau tidak salah Yakobus 2 ayat 20. Oh udah. Waduh, saya lupa deh. Gagal melakukan satu hukum Taurat, gagal melakukan semuanya. Bahkan dikatakan ini, Tuhan telah mengurung semua manusia dalam ketidaktaatan. Roma 11 ayat 32. Supaya apa? Supaya Tuhan menunjukkan kemurahannya. Jadi orang Israel mau mengandalkan ketaatan mereka mengikut Tuhan. Ketika diberikan 10 perintah Allah yang diterjemahkan menjadi 600 lebih hukum Taurat, gitu. Nah sementara firman Tuhan berkata sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Israel supaya mereka mengaku tidak bisa Tuhan ternyata mengandalkan ketaatan untuk mengikut engkau. Lalu dikatakan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua lewat kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu.
Tapi firman Tuhan mengatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Sadis kan? Padahal Tuhan mau mengembalikan hubungannya dengan manusia. Nah, sehingga anugerah itu menurut Roma 11 juga, ketika ditolak oleh bangsa Israel, anugerah itu beralih kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita, supaya nanti ketika kita mengalami kesempurnaan, mereka bisa disempurnakan. Sebab Injil itu harus kembali ke Yerusalem. Sekalipun bangsa pilihan Tuhan itu tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Amin. Sekalipun orang Israel menolak dia, tetapi dia membangkitkan bangsa-bangsa lain yang berseru, "Ya Allah nenek moyang kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Mereka pun cemburu. "Oh, itu nenek moyang kami, kenapa engkau menyebutnya?" Dia ngomong begitu. Nah, kira-kira begitulah perjalanan daripada kekristenan. Jadi kita harus komplit tahu. Bahkan dari kekekalan, Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Sampai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu terus perjanjian lama. Itu temanya semua Tuhan Yesus. Nah, lihat. Kira-kira 3.600 tahun dari zaman bangsa Israel ada di dunia ini. 3.600 tahun sudah berlangsung. Orang percaya, orang perjanjian lama, orang Israel. Alkitab dituliskan, intinya hanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Tetapi di perjanjian lama itu masih kabur. Nah, datanglah di perjanjian baru, "Ini loh aku, utusan Allah Bapa." Nah, ternyata mereka bilang, "Ini anak tukang kayu." Lalu Tuhan membuat mujizat demi mujizat supaya mereka percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Kasarnya begini dia ngomong, "Apa yang engkau ketahui dari nenek moyangku, nenek moyangmu, dari Musa, dari Abraham," yang mereka bangga-banggakan. Oh, saudara, jangan singgung loh kepada bangsa Yahudi. Abraham, Ishak dan Yakub dan Musa. Oh, itu benar-benar kebanggaan mereka. Itu semua aku yang melakukannya. Yesus bilang begitu. Dan semua nabi-nabi perjanjian lama itu bernubuat tentang saya. Dan saya datang sekarang kepadamu. Lalu saya memperkenalkan Allah Bapa. Di Lukas 15, dia bercerita tentang dua anak yang hilang. Dia sedang menceritakan bagaimana sebetulnya seorang bapa. Dia menceritakan kondisi Bapa di surga bagaimana. Betapa berbahagianya seorang bapa ketika anaknya yang hilang kembali ke rumah Bapa. Inilah Bapakku yang sesungguhnya, bukan seperti hukum Taurat. 2-3 orang saksi melanggar hukum Taurat, hukumannya mati. Oh iya. Jadi perjanjian lama tidak sempurna menggambarkan siapa Tuhan Allah itu. Tetapi perjanjian baru telah sempurna lewat kedatangan Yesus. Dia menceritakan tentang siapa Bapaknya. Bukankah karena kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa? Amin. Jadi dia, betapa kedatangan Yesus di kayu salib itu membuka jalan bagi kita. Terlebih dahulu, apa kita sih yang diselamatkan? Roh kita, supaya kita kembali bisa berhubungan dengan Dia. Bukankah
Yang dicari oleh Bapa dikatakan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, bukan dalam jiwa dan tubuh. Betul lah Bapak Ibu? Makanya roh kita terlebih dahulu ditebus, disempurnakan. Sebab kita bisa berhubungan kembali dengan Allah Bapa kita dalam roh dan kebenaran. Jadi roh kita terlebih dahulu ditebus, disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Begitu. Nah, 9:4. Hari Minggu ini saya akan menerangkan ada 2 pertanyaan. Menerangkan pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini yang muncul pasti di pikiran saudara. Jadi kalau roh kita telah diselamatkan, berarti suka-suka kita dan berbuat dosa. Begitu ya? Itu kan pertanyaan. Suka-suka kita dan berbuat dosa. Dari zaman Paulus di Roma pasal 6 itu telah dituliskan, Roma 6 ayat 1. Coba dibuka. Suka-suka kita dan berbuat dosa. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Mari lihat Bapak Ibu. Saya akan terangkan ini. Sebelum kita lahir baru, ini lahir baru yang sungguh-sungguh. Amin. Sebelum kita lahir baru, roh kita mati. Katakan sama-sama, mati. Roh kita mati. Setelah kita lahir baru, dikatakan barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu menunjuk kepada roh kita. Nah, jadi ada pengajaran seperti ini. Ini yang perlu kita harus garis bawahi. Bahwa ketika kita sudah menjadi orang percaya lahir baru, ada yang mengatakan begini, bahwa roh kita, roh yang berasal dari Allah ada, dan roh kita yang mati itu masih ada. Ayat ini berkata, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Itu menunjuk kepada apa? Roh kita. Amin. Nah, apa perlu dibuktikan lagi? 1 Yohanes 3:9. Perlu lagi dibuktikan ayat itu. Lihat. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Itu menunjuk kepada roh kita. Karena di dalam roh kita ada benih ilahi. Jadi di dalam roh kita setelah lahir baru, yang ada adalah roh yang baru, menyatu dengan benih ilahi, dengan roh kudus. Dan karena di dalam roh kita yang baru itu ada benih ilahi, dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Ini benar kebenaran firman Tuhan atau tidak? Benar ya? Amin. Nah, kalau begitu, kembali kepada pertanyaan tadi, berarti suka kita yang berbuat dosa? Paulus jelas mengatakan, bagaimana mungkin kita yang sudah mati dalam dosa, artinya roh kita telah mati bagi dosa, bisa hidup kembali? Berarti orang yang suka masih bertanya seperti itu, coba cross check, berarti belum tentu benar-benar dia lahir baru. Sebab
waktu kita lahir baru, kita lahir dari Allah, Tuhan telah memberikan satu sifat yang baru. Itu yang dinubuatkan di Yehezkiel 36 ayat 26. Aku akan memberikan roh yang baru, roh yang taat kepadamu. Jadi ada satu sikap, ada satu sifat yang baru ketika kita lahir baru, yaitu tidak suka berbuat dosa lagi. Nah, kalau ada yang bertanya, berarti suka-suka kita berbuat dosa lagi, berarti dia masih menyukai berbuat dosa, bukan? Dia masih menyukai berbuat dosa. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau dia benar-benar lahir baru, berarti ada satu sifat dari dia yang tumbuh, bahwa dia tidak mau melakukan dosa. Sekalipun tubuh dan jiwanya masih bisa jatuh dalam dosa. Nah, coba dibuka 1 Yohanes 3 ayat 3. Lihat, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi ada satu sikap yang baru. Dia pasti ingin menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi kalau ada yang bertanya, berarti suka-suka kita dalam berbuat dosa, berarti motivasi dia dalam hidup masih pengen berbuat dosa. Berarti dilakukan kelahirbaruannya. Sebab ciri-ciri daripada orang yang lahir baru adalah tidak mau lagi berbuat dosa. Terpatahkan enggak? Pertanyaan tadi. Terpatahkan? Loh, ingat loh Bapak Ibu, iblis itu sudah kehilangan kuasa. Iblis bisa bekerja berkuasa dalam kehidupan kita kalau kita dibodoh-bodohin. Kalau kita tidak lebih pintar dari dia, kita dibodoh-bodohin. Pertanyaannya, siapakah yang berhasil dibodoh-bodohin? Yang lebih pintar atau lebih bodoh? Lebih bodoh. Sebab itu bilang cerita, pintar kebenaran firman Tuhan bilang, supaya jangan dibodoh-bodohin iblis. Amin. Untuk itu kita bertumbuh mengenal dia. Untuk itu Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku, supaya iblis tidak lagi menuduh dan mendakwa kita. Sebab sampai sekarang ini, bahkan sampai Wahyu 12 ayat 10 sampai 12, iblis masih punya akses bertemu dengan Allah Bapa. Kerjanya menuduh dan mendakwa. Makanya nubuatan di Kejadian pasal 3 kepada perempuan Hawa yang jatuh dalam dosa itu. Kepalamu akan diinjak. Tumitmu akan menginjak, meremukkan kepala ular tersebut. Di kepala itu ada apa? Pikiran. Pikiran iblis kerjanya untuk apa? Menipu. Supaya dia bisa menuduh dan mendakwa. Makanya kita bertumbuh mengenal Tuhan, supaya kita jangan ditipu, supaya dia tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Jadi mari kita lihat, pertanyaan itu muncul. Kalau gitu kita masih suka kita berbuat dosa, supaya kasih karunia berlimpah-limpah. Itu pertanyaan dari orang yang belum lahir baru. Karena kalau dia lahir baru, dia pasti memiliki sifat untuk hidup kudus. Amin. Nah, hari Minggu ini coba dicatat, saya akan menerangkan Ibrani pasal 6 ayat 1, baca sampai satu perikop lah. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai satu perikop. Dan juga
Ibrani pasal yang ke-10 apa 12 ya? Coba lihat. Ibrani pasal yang ke-12. Oh iya, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 26 sampai 29. Coba dibaca di rumah, saya akan terangkan itu hari Minggu ini. Pertanyaan yang saya sebut tadi dua itu adalah begini. Yang pertama, berarti apakah kita selamat? Sekali selamat tetap selamat? Yang kedua, ataukah kita selamat, lalu kalau kita jatuh dalam dosa, hilang keselamatan kita kalau nggak bertobat? Betul? Lalu kita minta ampun lagi, atau lahir baru lagi? Pertanyaan pertama, apakah kita sekali selamat tetap akan selamat? Atau dan yang kedua, apakah kita selamat, lalu waktu kita jatuh dalam dosa, hilang keselamatan kita, lalu kita bertobat, atau juga lahir baru lagi? Lalu berapa kali kita jatuh dalam dosa? Siapa yang berani hitung? Berapa kali kita jatuh dalam dosa? Masih sering. Berarti selamat, tidak selamat, selamat, tidak selamat, selamat, tidak selamat, selamat, tidak selamat. Begitukah terus ke perjalanan kehidupan kita? Kita akan bahas hari Minggu ini. Amin. Jadi coba pelajari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 1 berikut, dan Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 29. Di sana nanti akan kita terangkan bagaimana perjalanan sesungguhnya orang Kristen. Nah, beban inilah yang Tuhan taruhkan. Inilah visi gereja lokal, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan sudah taruhkan dari sebelum saya menggembalakan, supaya melayani di kampung-kampung. Bahkan saya pernah ngomong sama istri saya, kita pindah ke kampungnya. Tetapi ternyata Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tetapi setelah menggembalakan, kita dituntut untuk melakukan visi itu. Bulan 5 kemarin, intinya pemberitaan firman Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, ketika mereka berhadapan di depan tahta pengadilan Kristus. Lalu Tuhan, sang hakim yang adil itu akan bertanya kepada pemimpin-pemimpin, gembala-gembala, apa yang kau ajarkan kepada jemaatmu? Kalau tidak dituntun menjadi dewasa seperti Kristus, berarti siapa yang bertanggung jawab? Itulah beban ilahi yang Tuhan berikan ke saya. Jadi mari lihat Bapak Ibu, ketika dalam 4 bulan terakhir ini, atau ketika sudah pulang dari pelayanan misi bulan 5 kemarin, Tuhan berikan pewahyuan. Itu melimpah seperti air bah, terutama pelajaran tentang roh, jiwa, dan tubuh. Padahal kita dulu sudah bahas ini.
tetapi semakin diperjelas. Nah, coba bayangkan, kalau kita tidak belajar dari sudut pandang roh, jiwa, dan tubuh, banyak nggak yang keliru kita menerjemahkan firman Tuhan? Banyak nggak? Tetapi setelah kita dikembalikan, memandang dari sudut firman Tuhan, dari sudut pandang roh, jiwa, dan tubuh, kita semakin akurat menilai diri kita. Bagaimana perjalanan rohani kita? Ketika roh kita telah diselamatkan dan jiwa dan tubuh kita mengalami proses, akan diselamatkan sampai kita mengenakan kodrat ilahi. Nah, lihat, ini merupakan tanggung jawab penggembalaan. Dan waktu Tuhan mengatakan kira-kira 1,5 bulan yang lewat, engkau senang ya mendapatkan kebenaran firman Tuhan? Engkau senang ya? Iya, senanglah Pak, senanglah Tuhan, senanglah jemaatmu pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Engkau hanya memikirkan jemaatmu. Bukankah telah lama kutaruhkan di hatimu? Engkau memperlengkapi hamba-hambaku yang ada di desa-desa. Tadinya itu kan kita bulan 3 sama bulan 10, bulan 9 misi 2 kali setahun ke kampung-kampung. Tetapi karena COVID 2 tahun kita berhenti, dan kita mulai bulan 5 kemarin, karena bulan 3 masih agak gawat situasinya. Tapi bulan 5 kita berangkat. Saya pikir, wah sudahlah Tuhan, tahun ini bulan 5 aja. Tapi Tuhan tahu nggak apa yang ada di dalam hati pikiran saya? Tentu Tuhan tahu. Lalu dia ngomong, engkau senang ya jemaatmu diberkati? Apakah engkau tidak memikirkan apa yang kutaruhkan di hatimu selama ini menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, supaya bisa jadi berkat bagi jemaat? Wah, itu saya tertembelak. Lalu mulai dari sana saya ambil keputusan. Saya bertanya kepada Pak Felix dan juga kepada melalui Ibu Yosia sama Pak Dris tentang kampung di Sipahutar dan juga di Pakat. Itu mengkonfirmasi saya. Dan juga jemaat yang di Kutar yang kita melayani selama ini, dia mengatakan, kalau mau datang lagi emang tahun depan, jangan lupa kunjungi kami. Nah, lihat, waktu itu saya teringat harusnya datang malam ini. Itu orang Nias, harusnya dia bersaksi malam ini. Dia sudah datang barusan hari ini dari Nias. Saya ingatkan Tuhan nelpon dia. Dia senang sekali waktu kita mau datang ke Nias. Ini jadi, itu WA di grup saya sudah buat ya, perjalanan ke Nias. Tanggal 16 malam ke Nias, 17, rencana 18, itu pelayanan di sana. Dia menceritakan bahwa apa yang Bapak sampaikan yang saya dengar selama 1 tahun di Batam itu berbeda sekali tuh dengan pemberitaan firman Tuhan rata-rata di sini. Beda sekali Pak. Jadi dia senang sekali. Dia menjembatani kita dengan pendeta. Kalau Bapak senang, ayo beritakan kepada hamba Tuhan. Lalu dia hubungi hamba Tuhan yang pertama. Oh enggak siap menerima, karena hari Sumpah Pemuda dan juga mau Natal dikatakan. Oh, dia hubungi lagi hamba Tuhan yang lain. Diteluk dalam. Oh, itu ternyata bisa. Nah, dia senang sekali. Tetapi karena dia harus datang ke Batam karena anaknya lahir, lalu cucunya lahir, lalu dia harus menjaga cucunya.
istrinya, maksudnya istri dari bapak ini, Bapak Musa namanya. Bapak Musa ini selama hampir 1 tahun waktu di musim Covid, dia orang Nias, dia bergereja di tempat kita. Bahkan waktu kita tidak bergereja selama 3 bulan musim Covid, dia tetap datang memberikan persembahan. Bahkan dia setelah pulang, dia tetap pernah sekali memberikan persembahan, ini kepada Pak Pendeta, ini kepada pembangunan. Ini. Dan sampai sekarang ini dia tetap ikut live streaming. Kalau Bapak Ibu lihat tanda ada jempol di Facebook kita, namanya Minov Hareva. Itu dia. Itu punya handphone anaknya, Minov Hareva. Nah dia ini. Jadi dia masih tetap menyaksikan. Dia masih tetap mengikuti kebenaran apa yang kita bagi tiap hari Minggu dan tiap hari Rabu. Nah lihat, dia haus sekali, padahal dia sudah berumur sekitar 60 tahun ke atas. Nah itulah yang Roh Kudus ingatkan saya hubungi. Jadi mari lihat Bapak Ibu, beban pesan passion yang Tuhan berikan kepada saya menjadi visi gereja lokal ini, Matius 24 ayat 14. Itu menggenapi penginjilan di akhir zaman, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Mari saya panggil pemain tim worship. Bapak Ibu sudah menerima WA perjalanan itu? Siapa yang Bapak Ibu terbeban untuk berdoa bagi misi itu? Ayo, mari saya undang ke depan. Siapa yang terbeban berdoa untuk tempat-tempat yang saya WA di grup? Semua grup sudah, grup pemuritan, Kamuaka, Bapak, anak tim, sekolah minggu. Ayo, mari siapa yang terbeban untuk berdoa? Apakah sudah lapar? Ayo kita bangkit berdiri. Sebetulnya nggak perlu didorong-dorong ya. Sudah kita belajar tumbuh dewasa. Saya nggak percaya nggak ada yang bergerak. Ayo. Gak ada kayak bergerak, gak ada pengumuman kok, gak ada pengumuman. Gak ada betul. Kita tutup ibadah ini. Ayo kita tutup ibadah ini. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji menyembah-Mu. Terima kasih. Kalau tidak ada jemaat-Mu yang terbeban untuk berdoa, atau malu atau takut, biar Engkau merdekakan diri.
biar anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang memberikan kepada kami beban ilahi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Terima kasih kalau malam ini tidak ada yang berani dari jemaat-Mu, dari pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biar di hari-hari mendatang kami semua boleh berani berdoa, berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Itu menyenangkan hati-Mu, sehingga kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami bersyukur untuk tanggal 9 sampai tanggal 23 mulai perjalanan dari Batam ke Pakan, ke Barus, Sibolga, Teluk Dalam Nias, ke Samosir, dan juga ke daerah Butar Sidoarjo. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan sampai pulang kembali. Kami bersyukur Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di setiap perjalanan. Jemaat-Mu yang kami tinggalkan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap menyertai kami. Berkasih kami bersyukur untuk jemaat yang boleh berani menaikkan doa-doa, yang boleh berani menabur benih, bukan hanya doa tetapi juga darah. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau telah menaruhkan hati-Mu, pikiran-Mu bagi kami. Itu hanya sebagian kecil Tuhan dari semua kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di berbagai tempat. Kau memberkati pelayan dan jemaat-Mu Tuhan. Biar haus dan lapar akan Engkau, akan kebenaran firman-Mu. Boleh mereka meresponi setiap kebenaran firman-Mu yang dibagikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk malam ini, malam pujian, penyembahan dan doa. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami bersyukur kalau sebentar kami pulang. Terima kasih Tuhan. Biar kami pulang boleh mengalami, menikmati penyertaan-Mu bahkan sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau memberkati Tuhan, mengingatkan atas jemaat-Mu yang seharusnya boleh datang tetapi tidak datang Tuhan. Kau menginsafkan mereka akan kebenaran. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami boleh pulang dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Sebelum kami pulang, biar kami mengangkat tangan kami dan boleh menerima berkat daripada-Mu. Pulanglah dan bawalah segala berkat kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin.
Siapa yang digerakkan Tuhan untuk memberikan misi malam ini, boleh dibawa ke depan atau juga boleh di kotak persembahan di belakang. Siapa yang tergerak, yang tidak tergerak, tidak usah. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Hari Jumat kita tetap ada komsel di tempat masing-masing. Komsel kita masing-masing. Kita bawa pujian ini. Berikan pada kami ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, keberanian bagi kami, taruhlah roh yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang Ayo kita rame-rame menyingkirkan kursi ke pinggir dulu, biar rame-rame yuk yang di belakang. Ini ada persembahan di depan juga ya, ibu-ibu diakan. Ada yang mengumpulkan ke depan. beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan bagi kami
saya tadi teringat lagu ini waktu khotbah ya. Saya buka, ya benar. Tuhan ini tugas kami. Saya tidak paham itu judulnya, tapi memang itu dia. Jadi bukan waktu di depan. Saya sudah buka besar. Yuk, mari kita berdoa. Karena memang lagu